Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulillah ya jami'in. Puji syukur marilah kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN 05 Padang Lawe, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru UPT SDN 05 Padang Lawe. Pada hari ini kita akan melaksanakan acara desiminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 2 angkatan 11. Mengawali acara pembacaan wahyu ilahi oleh Mesya Humairah. Kepada Mesya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق
Alhamdulillah, pembacaan wahyu ilahi. Semoga dengan pembacaan wahyu ilahi tadi acara kita berjalan dengan dari awal sampai akhir nantinya. Lanjut kita ke acara kita yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala. Kepada Ibu Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata, dalam hal ini penyampaian materi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh guru penggerak Ibu Dewi Susanti. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, majelis guru, karyawan sekolah yang saya hormati dan saya banggakan, mari sama-sama kita menyimak, mendengarkan apa yang dipaparkan nanti oleh guru penggerak kita. Semoga apa yang dipaparkannya dapat dikembangkan di sekolah kita, di masyarakat, dimanapun kita berada, yang bisa bermanfaat bagi siswa kita semua maupun masyarakat. Sangat menginspiratif sekali dengan kegiatan ini. Semoga guru-guru di sini bisa pula mengembangkan kompetensinya, dan guru penggerak bisa mengajak bagaimana cara mengembangkan budaya positif tersebut. Barangkali sebagai hantaran kata, Ibu cukupkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh CGP kita, yaitu Ibu Dewi Susanti. Kepada Ibu dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 4 dalam rangka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Selawat beriang salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita yang ringan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 05 Padang. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, yang terhormat karyawan wira usaha, dan yang terhormat penjaga sekolah SDN 05 Padang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan hadir
mendiseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Dewi Susanti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Sebelum kita memulai pemaparan materi tentang budaya positif, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita semua mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pengucapan basmalah tadi acara kita lancar dari awal hingga akhir hendaknya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, jika saya mengucapkan kata-kata budaya positif, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Apakah ada Bapak Ibu yang bersedia mau menjawabnya? Ya, benar. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, ya itu salah satunya. Ya Pak? Disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Dah, kebiasaan baik, ada yang disiplin. Itu adalah contoh-contoh dari budaya positif. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua, apakah penting kita menerapkan yang namanya kata-kata budaya positif ini di sekolah kita? Penting. Ada yang mau menjawab kenapa? Kira-kira kenapa penting budaya positif itu untuk kita? Ada? Nah, budaya positif ini penting kita terapkan di sekolah kita karena dengan kita memahami budaya positif, maka dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau diri dalam diri siswa. Bukan hanya diri kita sebagai guru yang harus berbudaya positif, tapi juga siswa kita. Jadi kita wajib menyebarluaskan budaya positif ini kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik, agar peserta didik kita itu bisa menjadi siswa yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, seperti visi sekolah yang kita harapkan, dan akhirnya nanti bisa mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada materi kita, itunya konsep inti budaya positif apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 komposisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan yang ke-8 atau terakhir nanti yaitu tentang segitiga restitusi. Masuk kita materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini kita akan mengenal yang namanya 2 istilah, yaitu student center dan teacher center. Student center, Ibu pasti sudah tahu kan? Yaitu pembelajaran yang berpusat pada siapa? Pada siswa. Kalau yang teacher center berpusat kepada guru. Nah, saya yakin ibu-ibu semua sudah tahu dan sudah menerapkan tentang apa itu teacher center, student center. Sesuai dengan masa sekarang atau sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, kita kira-kira pakai yang mana Bapak, Ibu? Yang teacher center atau student center? Student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi Bapak Ibu semua sudah menerapkannya di dalam kelas? Sudah? Sudah Pak? Bu?
Sudah, alhamdulillah. Berarti kita sudah sesuai dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi pada masa sekarang ini idealnya pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi sesuailah dengan prinsip yang sekarang ini, yang akhirnya tujuannya nanti yaitu mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil Pancasila. Bapak Ibu semuanya, kalau sebelumnya kebanyakan kita menerapkan pembelajaran yang teacher center, itu pembelajaran lama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya memberikan pembelajaran, kalau teacher center berarti satu arah. Kebanyakan kita ceramah, kita cuma ngasih ilmu, transfer ilmu, sehingga kita tidak tahu apa-apa saja kebutuhan peserta didik kita. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan murid kita itu apa saja, kita perlu yang namanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita tahu apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi dengan mereka mencari ilmu atau berpusat kepada mereka, kepada siswa ini, kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan bagaimana seharusnya pembelajaran yang harus kita lakukan. Jadi bukan kita saja yang ngasih ilmu, tapi mereka juga saling berbagi. Sesuai dengan perkataan dari Bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi sesuai dengan cita-citanya, yaitu dia ingin pembelajaran yang ada itu berpusat kepada siswa, yang tujuan akhirnya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua tentu sudah tahu apa-apa saja profil pelajar Pancasila itu. Ada berapa, Pak, Ibu? Ada 6. Yang pertama mungkin tidak jelas. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi di sini kita itu anak-anak kita itu dituntut menjadi orang yang beriman, menjadi orang berketuhanan, jadi orang yang benar-benar berakhlak mulia. Jadi di sekolah sudah kita terapkan, seperti kita sholat zuhur berjamaah, itu sudah masuk ke dalam yang pertama ini. Kita melaksanakan tahfiz, juga masuk ke dalam yang pertama ini. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi di sini kita itu sama, tidak ada membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini artinya bukan cuma kita membersihkan sekolah, lokal atau apa, tapi bergotong royong di sini maksudnya kita juga bisa mengajak siswa itu saling berkolaborasi di antara mereka, saling bekerja sama di antara mereka, dan mereka itu saling kompak. Begitu juga dengan kita sebagai guru, kita juga harus berkolaborasi dan bekerja sama. Yang keempat yaitu kreatif. Jadi kita harus bisa menciptakan murid yang kreatif, berpikiran yang kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir siswa yang mandiri. Bapak Ibu semua, yang dimensi profil pelajar Pancasila ini harus kita terapkan di sekolah dimanapun. Tidak terkecuali di sekolah kita, tapi di seluruh sekolah yang ada di, kalau Pancasila berarti kita di seluruh Indonesia, ya nak? Terus Bapak Ibu, jika masih ada pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas yang menggunakan teacher center, mungkin kita bisa sedikit merubah, sedikit demi sedikit.
kita alihkan nanti kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Perubahan itu tentu tidak instan. Kita harus melihat dulu sikon bagaimana murid kita untuk bisa kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi intinya, kalau kita ingin perubahan itu terjadi dari yang teacher center ke student center tadi, sesuai dengan paradigma baru dan sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kita ubah sedikit demi sedikit karena semuanya tidak instan. Untuk merubahnya itu tergantung lagi, kembali lagi kepada diri kita, niat kita. Karena yang merubah itu tentu diri kita sendiri. Nah, Ibu, kita lihat berikutnya yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu semua, kita menganggap bahwa kita itu adalah seorang guru, kita itu berhak atau bisa mengontrol siswa kita. Itu pikiran kita selama ini, miskonsepsi kita. Yang pertama itu, ilusi guru untuk mengontrol murid. Kita berpikiran kita guru, dia murid, jadi kita bisa mengontrol dia. Itu pikiran kita selama ini. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid itu seperti yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, ada anak yang melakukan kesalahan, kita tegur, dekat kita dia berubah, dia mau berubah, nanti di belakang kita dia ulang lagi, ya kayak gitu. Itu miskonsepsi selama ini. Jadi sebenarnya untuk mengontrol murid itu kita tidak bisa tentu bisa gitu. Selain ada motivasi dari diri anak itu sendiri untuk berubah. Kalau diri dia sendiri tidak mau berubah, apapun yang kita lakukan belum tentu bisa. Bukan tidak bisa, tapi belum tentu bisa. Yang kedua, ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini belum tentu juga. Seperti kita menasihati anak, kita takut apa benar dia benar-benar mau mendengarkan kita atau cuma sekedar takut dia mau mendengarkan kita. Tapi kalau motivasi dirinya ada, maka mungkin dia bisa berubah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini belum tentu juga. Kayak kita beri hukuman kepada anak, terus kita berpikir, besok dia tidak akan mengulangi. Belum tentu juga. Karena dia bisa mengulangi lagi. Itu miskonsepsi. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita semua pasti sudah dewasa kan Pak, Bu. Jadi kita sebenarnya tidak boleh maksa kepada anak. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Sebenarnya itu tidak. Itu hanyalah sekedar miskonsepsi. Selanjutnya kita lihat yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini dari pandangan dunia yaitu stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Tidak ada kebutuhan itu yang sama. Jadi kita harus berpikir setiap orang atau setiap siswa itu pasti kebutuhan itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Lalu sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kebutuhan saja berbeda, tentu gambarannya juga berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa kita lakukan. Yang sebenarnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan mengubah orang, tapi kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pasti ada tujuan. Jadi setiap misalnya ada anak melakukan kesalahan, belum tentu melakukan keburukan atau dia mau melakukan ada kayak berantem atau apa. Belum tentu dia yang salah. Kita tanya dulu kenapa dia melakukannya, apa alasannya. Jadi jangan langsung kita
kamu salah, kamu buruk, kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Tapi tidak, kita lihat dulu kenapa dia melakukannya, apa alasannya. Terus yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita itu yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mau berubah, ya diri kita sendiri, tidak bisa orang lain yang berubah. Itu intinya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan kita. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi seharusnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya di sini kepada siswa, dia melakukan kesalahan, tapi kita tidak langsung memarahinya atau langsung kita mencapnya, tapi kita perlu adanya komunikasi, perlu adanya kolaborasi, perlu adanya konsensus. Konsensus itu artinya kesepakatan. Kita tanya apa masalahnya, kenapa dia melakukannya, apa yang seharusnya dia perbaiki dari apa yang telah dia perbuat. Terus yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Seharusnya yaitu model berpikir menang. Contohnya di sini antara guru dan murid. Kalau kita berpikir selama ini kita menang, murid kalah, berarti mereka itu merasa gimana gitu. Mereka merasa tidak terima, dalam arti kita hanya menganggap diri kita yang benar, sedangkan mereka ya salah. Seharusnya kita itu menang-menang, dalam arti kita sebagai guru, kita juga mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi sama-sama kita saling berkolaborasi, saling berkomunikasi dengan murid kita, agar mereka itu merasa mereka juga dihargai. Tidak cuma kita yang harus dihormati, tapi kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan siswa kita. Seperti itu. Lanjut kita yang kedua, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu semua, jika ada kata-kata disiplin positif, mungkin selama ini yang kita anggap disiplin itu seperti peraturan, aturan, kayak itu kan Pak? Bu? Ya? Apakah iya? Padahal sebenarnya yang disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar di sini mengacu kepada diri atau disiplin diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini tergantung diri kita. Nilai-nilai apa yang kita yakini, motivasi intrinsik atau motivasi diri apa yang kita yakini untuk kita melakukan yang namanya disiplin. Jadi kalau tidak ada motivasi diri atau motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini itu tidak akan terlaksana. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kayak misalnya anak kita kasih tugas, kita kasih PR. Terus dia, kalau dia memiliki motivasi intrinsik atau dia sadar akan tanggung jawabnya, dia memiliki disiplin, mesti dia buat. Terus dia kumpulkan keesokan harinya misalnya kita suruh. Tapi kalau dia tidak memiliki motivasi diri yang sebenarnya, dia tidak akan buat. Dia cuek saja. Biarlah nggak PR bro, malih. Ada yang kayak gitu murid mana Pak, Bu? Ada yang nggak mengumpulkan tugas. Tapi kalau nilai disiplin, ada tanggung jawab, dia akan mengumpulkan tugas. Disiplin positif ini sebenarnya yaitu berasal dari motivasi dirinya atas kesadaran dirinya, tanpa misalnya kayak gini, dia melakukan sesuatu karena takut. Itu bukan termasuk kepada disiplin positif. Dia melakukan atas kesadaran dirinya sendiri. Tidak harus karena hukuman dia buat PR, bukan karena itu. Tapi karena emang dia sadar ini tugas saya, ini tanggung jawab saya, maka saya lakukan. Jadi sebagai seorang pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lihat di sini yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak contohnya. Yang ada di sini yang saya bahas ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila seperti yang di awal tadi kita sampaikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang di profil Pancasila. Yang kedua itu nilai-nilai kebajikan pada Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi yang 3 kotak yang saya beri warna ini, kalau kita tidak bisa menerapkannya kepada diri kita sendiri dan juga kepada siswa kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut kita yang nomor 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada kebutuhan dasar manusia ini, jika salah satu saja atau ada tidak terpenuhi, nanti maka siswa kita itu ada yang mengalami penyimpangan namanya, yang itu menyebabkan dia ada yang melakukan kesalahan, dia ada yang berbuat nakal, atau dia cari perhatian atau apa yang bisa membuat dia mendapatkan hukuman misalnya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak diterima, bisa ada dalam anak itu, maka akan terjadi yang namanya penyimpangan. Sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Masih bisa kita lanjut? Atau perlu dulu es breaking? Berdiri dulu Bapak Ibu, minta tolong. Kalau mau, kita sedikit senam otak agar semangat, fokus lagi. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai.
sekupai. Kalau ada yang marah, Anzoli sekupai. Bareng teman cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, control is number one. Happy aja lah, penyanyi syalalala. Cuek aja lah, oh syalalala. Happy aja lah, penyanyi syalalala. Cuek aja lah, oh syalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Udah Bapak Ibu, gimana sudah hilang satu ya? Semangat? Semangat pagi? Semangat pagi? Pagi. Kita lanjut, yaitu masih tentang kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dari diri kita juga, dari murid kita juga. Tapi di sini kita bahas kepada murid kita. Jadi ada 5 kebutuhan. Yang pertama tadi bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita lihat di sini ada contoh kasus yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi jika tidak ada salah satu kebutuhan tadi yang siswa kita itu tidak terpenuhi, mungkin dia akan melakukan yang namanya penyimpangan atau kenakalan yang kita sebut. Contohnya yang pertama, Al-Farizi senang sekali melemparkan kertas ke arah temannya yang sedang fokus belajar. Kita langsung tegur, apalagi kita tidak tahu dulu sebenarnya kenapa dia melakukan itu. Ternyata dia itu ada salah satu kebutuhan dia yang tak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan merasa diterima. Istilahnya oleh kita, anak itu cari perhatian. Dia butuh kasih sayang dari kita. Dia mau kita itu perhatikan dia. Makanya dia berbuat kenakalan seperti itu. Yang kedua, Suci sering sekali mengambil jajanan teman sebangkunya karena ia lapar.
Jadi salah satu kebutuhannya yaitu mungkin dia tidak terpenuhi itu bertahan hidup, yaitu makanan. Mungkin di rumah dia tidak sarapan, mungkin dia tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, sehingga dia merasa lapar. Tidak mau tentu dia terpaksa untuk mengambil makanan temannya. Yang ketiga, awali terkesan cuek saat belajar di kelas karena ia tidak ingin mengerjakan tugas seperti yang diperintahkan guru. Dia melakukan itu karena kebutuhan yang tidak terpenuhi itu kebebasan. Jadi dia itu tidak mau diperintah-perintah, kayak gitu. Dia mau melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Saya ingin itu. Kenapa ibu guru saya suruh ini? Jadi saya tidak mau mengerjakannya. Saya cuek saja. Tapi kebutuhan tidak terpenuhi oleh dia itu kebebasan. Yang keempat, ketika diminta untuk mengerjakan latihan di depan kelas, Azazi selalu berlari ke depan dengan bersemangat. Berarti kebutuhan dasarnya itu yaitu penguasaan. Jadi ketika kita bertemu tentu kita kasih tahu dulu sama anak siapa yang mau tunjuk tangan maju ke depan, tidak langsung saja. Yang kelima, Winda sangat senang belajar dengan Bu Rejana karena metode belajar ibu tersebut bervariasi. Berarti dia terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu yang kesenangan. Dia senang dengan ibu Rejana, makanya dia bersemangat. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Paham? Bisa kita lanjut? Lanjut kita yang kelima yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik, arti dari luar dirinya. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, dari dalam dirinya. Yang intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi karena takut dihukum oleh guru, dia lakukan hal tersebut. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi karena ada hukuman atau karena ada penghargaan, dia mau melakukan hal yang minta. Bukan karena kesadarannya, tapi karena ada pengaruh dari luar. Itu maksudnya. Tapi kalau dia intrinsik, dia itu menjadi orang kayak yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia mau melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena imbalan, bukan karena ada hukuman, tapi karena memang kesadaran dari dirinya sendiri. Pada motivasi perilaku manusia ini ada 3 hal. Ada pembedaannya yang kita pelajari yaitu hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Mungkin istilah ini sudah sering kita dengar dan sudah sering juga kita lakukan di sekolah. Itu contohnya ada hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya pada saat hari Senin ketika upacara bendera, ada anak kita yang tidak lengkap atributnya. Terus kita pisahkan barisnya kan. Terus ketika sudah mau masuk kelas, mereka tinggal di lapangan. Kita kasih hukuman. Misalnya kita kasih hukuman pungut sampah, lari lapangan, atau bersihkan kamar mandi. Itu disebut dengan hukuman. Jadi ketika kita berhukuman ini, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak tahu di rumah, kalau saya terlambat kira-kira apa yang akan terjadi pada saya. Itu tidak berkaitan itu. Tetapi hukuman itu kan secara tiba-tiba, tidak tertulis. Langsung saja kita berikan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Terus bersifat satu arah. Jadi satu arah di sini yang merasa tersakiti nanti adalah hanya murid kita sendiri. Terus yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Yang fisik ini kayak yang tadi, bersihkan WC, bersih kamar mandi, nyiram bunga, berarti kan fisiknya yang bekerja. Atau kita lewat kata-kata, kita menegurnya dengan verbal, dengan kata-kata yang bisa masuk di hatinya, bisa menyakiti hatinya. Itu disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya di sekolah ini kita ada buat peraturan, jika tidak pakai atribut maka akan diberi sanksi. Kita buatkan seperti itu, maka itu disebut dengan konsekuensi. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir yaitu restitusi, yaitu
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi di sini kita tanyakan kepada dia telah melakukan kesalahan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang seharusnya kamu perbaiki? Kedepannya apa yang harus kamu lakukan? Apakah akan tetap diulangi atau apa solusi dari kamu? Kita kolaborasi dengan anak kita itu untuk mencari solusinya. Jadi bukan kita saja yang langsung beritahu ini langsung hukuman kamu, ini sanksi kamu. Tidak, tapi kita tanya mereka apa yang seharusnya kamu lakukan. Coba kamu paparkan apa solusi dari diri kamu. Itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita masuk yang keenam, yaitu posisi kontrol guru. Posisi kita di sekolah sebagai apa? Ini yang dimaksud dengan posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita lihat yang pertama, yaitu penghukum. Penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang fisik tadi seperti hukuman yang kita berikan. Kalau verbal berarti dari kata-kata yang kita lontarkan kepada murid tersebut. Akibatnya, dari posisi sebagai penghukum akan menimbulkan dendam dari diri murid kepada guru, sedangkan bagi murid akan memiliki dampak negatif dari terhadap psikis muridnya. Dia mau melaksanakan hukuman kita berikan, tapi dia dongkol. Ibu tuh kayak gitu, apa hukumnya kayak gitu? Pasti terkena. Nah, ada yang bahkan sampai kadang tersimpan. Itu yang kalau kita sebagai seorang penghukum. Ada kata-kata yang dilontarkan sebagai penghukum ini kayak contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi patuhi saya, kalau tidak nanti ada ini. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, kamu selalu aja salah. Kita selalu menyalahkan anak tersebut, berarti kita sebagai seorang penghukum. Yang ketiga, selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya temanya sudah selesai semua, dia terakhir, saya bilang seperti ini. Kamu terus yang selesai terakhir. Yang lain sudah selesai tapi kamu belum. Selalu kamu. Nah, itu berarti kita sebagai seorang penghukum. Contoh yang keempat, setiap ada masalah pasti selalu kamu dalamnya. Padahal kita belum tahu apa iya benar dia yang melakukan atau bukan, tapi kita langsung menyalahkan karena emang sebelumnya mungkin dia anaknya sering nakal, sering berantem, tiba-tiba dia melakukan lagi, kita salahkan dia langsung. Kamu lagi dalamnya pasti. Kalau kita belum tahu apa iya benar dia atau tidak. Kalau kita melakukan yang ini, berarti kita sebagai guru yang sebagai seorang penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Dalam pembuat merasa bersalah ini kita menggunakan suara yang lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Misalnya ada anak kita melakukan kesalahan, kita duduk depan, kita diam dulu, kita tenang dulu, terus kita bicara dengan murid. Kita dari hati ke hati atau membuat dia yo ibu buat salah tersurnya sadar dirinya kayak gitu. Contoh yang bisa dikatakannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya kita sudah berharap penuh dengan dia, tapi ternyata dia melakukan kesalahan. Jadi kita bilang ibu kecewa dengan kamu, padahal seperti ini, seperti itu seharusnya. Yang kedua, berapa kali lagi ibu harus memberitahumu ya? Jadi kita udah sering menegurnya, tapi dia melakukan terus. Jadi kita berpikir, terus kita bertanya langsung ke anak tuh, dia langsung marah. Berapa lama lagi atau berapa kali lagi ibu beritahu kamu supaya kamu mau berubah, supaya kamu tidak mau mengulanginya lagi. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berubah begini? Jadi kita di dalam kelas tuh mungkin kalau cara marahinnya kita tanya, kalau kamu berbuat seperti ini terus, pikirkan orang tua. Bagaimana orang tua kamu bekerja untuk menyekolahkan kamu, kayak gitu. Kira-kira bagaimana perasaannya kalau kamu seperti ini di sekolah? Apakah dia sedih atau apa dia di rumah padahal dia sudah bekerja keras untuk kamu, tapi kamu tetap seperti ini di sekolah?
kita tanyakan kepada mereka. Ini disebut dengan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai seorang teman. Di sini, guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi positifnya dari sebagai teman ini, kita menjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Namun selain yang positifnya ada negatifnya juga, yaitu guru murid itu bisa akan kecewa kepada kita jika suatu saat kita tidak berpihak padanya, maka dia berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, tapi ternyata tidak. Mungkin dia berpikir seperti itu. Jadi itu adalah sisi negatifnya. Adapun kata-kata yang bisa dikatakan, ayo bantulah demi bapak atau ibu ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak ibu selama ini. Dan yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Ini kalau kita sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai seorang pemantau. Pemantau di sini berarti kita mengawasi murid-murid kita itu. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab bagaimana perilaku orang-orang atau murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contoh kata-kata yang kita katakan seperti peraturannya apa? Misalnya kita melakukan kesalahan. Kita tanya, peraturannya apa sebenarnya? Boleh nggak kamu lakukan ini? Jadi kita tanyakan lagi kepada dirinya, apa peraturan yang sudah kita sepakati? Terus, apa yang telah kamu lakukan? Kita tanya, dia sudah melakukan kesalahan, tapi kita tanya lagi, apa sih yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu seperti ini atau seperti itu, gitu. Dan yang terakhir kita tanya, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita tanya langsung ke diri murid kita itu. Setelah kamu melakukan kesalahan ini, kamu tahu apa sanksi atau konsekuensi yang harus kamu terima. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Bapak Ibu semua, di antara 5 posisi kontrol tadi, posisi yang paling terbaik adalah posisi sebagai seorang manajer. Manajer ini di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak langsung kita hukumnya atau apa, tapi kita berkolaborasi dengan dia. Kita tanya kepada dia seperti ini, apa yang kita yakini? Misalnya anak kita melakukan kesalahan, kita tanya dia, lihat lagi kembali keyakinan kelas kita, apa sudah kita yakini di kelas kita. Misalnya dia tidak piket, berarti itu tentang keyakinan kebersihan. Terus kita tanya, tidak langsung kita, kamu tidak piket, saya hukum. Tidak seperti itu, tapi kita tanya dia dulu, apa yang kita yakini. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita tanya sama dia solusinya, bukan hanya kita yang langsung bertindak, tapi kita bekerja sama dengan murid itu, kita minta pendapat dia, apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi bukan kita saja yang mengontrol murid, tapi murid itu juga bisa berhak atau berpendapat berdasarkan apa yang mereka yakini. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di sini nanti ada 5 posisi kontrol guru pada saat anak ini melakukan kasus seperti ini. Contohnya yang pertama sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, yang akan dilakukan guru ini hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru ini berkata, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Berarti guru ini sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, jika guru sebagai seorang teman, dia akan berkata seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini.
ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau guru itu sebagai seorang teman. Kalau guru sebagai seorang pemantau, dia akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir, kalau kita sebagai seorang manajer, maka kita akan berkata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya sama dia, apa solusinya? Bukan kita saja yang mengasih, tapi dia tahu dia salah. Terus apa yang harusnya kamu lakukan agar kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Jadi di antara yang kelima ini, ibu-ibu sama bapak ada yang melakukan yang kelimanya? Pastilah nak. Yang sering kita lakukan yang mana kira-kira? Nomor 1 sebagai penghukum, termasuk saya sendiri juga. Selama ini kita sering, mungkin di antara 5 ini kita melakukan yang sebagai penghukum dan sebagai pemantau kayaknya di antara 5. Dan sekarang karena kita sudah tahu, seharusnya mungkin kita sebagai seorang manajer, posisi kita sebagai manajer, maka kita bisa saling berkolaborasi dengan siswa kita. Jadi kita berubah sedikit demi sedikit, tidak langsung instan. Begitu pula dengan diri saya sendiri. Nah, ini ada pertanyaan. Kita bersama menjawab. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Yang pertama contohnya, saya kecewa sekali dengan yang kamu lakukan. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana? Mana Bu? Merasa bersalah. Benar Bapak Ibu? Kita lihat. Apakah benar Bu Nom? Ya, benar. Tepuk tangan untuk Bu Nom. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Posisinya sebagai apa? Siapa? Apa Bu Ami menjawab? Yang mana? Pemantau? Kita coba lihat lagi Bu. Penghukum. Dia ini berkata, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Jadi adalah posisi sebagai penghukum. Langsung kita mencak murid tersebut. Kamu tidak pernah benar. Jadi kamu salah terus. Itu katanya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bu ya? Manajer. Benar? Coba kita lihat. Ya benar, manajer. Tepuk tangan dulu Bu ya. Yang lanjut seperti ini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya. Coba kita lihat sebagai teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti Ibu sudah paham ya. Dan yang terakhir sepertinya ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang mana ini? Yang mana? Yang mana Bu Ami? Pemantau. Bu Mida pemantau. Pemantau. Kalau didiskriminasi dia berarti lupa. Ini adalah posisi kontrol. Baik Bapak Ibu berarti sudah paham ya, di mana posisi kita seharusnya sebagai seorang guru. Oke, kita bisa lanjut. Nomor 7 yaitu tentang keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau bersedia menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab? Keyakinan itu minta apa yang diinginkan oleh anak. Kalau peraturan nanti kita menjatuhkan aturan-aturan kepada anak. Iya benar, tepuk tangan dulu buat Bu Nom. Ya, kalau keyakinan berarti dari siswa kita. Tapi kalau peraturan kita yang menentukan. Ya benar seperti itu. Jadi yang keyakinan kelas ini murid yang membuat bersama, nanti dia sampaikan apa keyakinan kelas dia. Tapi kalau peraturan kita yang buat, patuhi oleh kamu. Nah itu yang peraturan. Yang seharusnya adalah keyakinan kelas. Nah, pembentukan
keyakinan kelas ini ada beberapa poin, itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini yang membuat itu siswa, murid kita. Nanti disepakati bersama, baru kita buat atau bisa kita tempelkan di dinding kelas biasanya, Bapak Ibu. Jadi yang buat itu bukan kita, tapi murid kita yang menyepakati bersama apa yang mereka yakini nanti. Keyakinan kelas ini kenapa murid? Agar mereka sadar dengan apa yang mereka buat. Berarti kalau saya langgar ini nanti, saya sudah meyakini ini di kelas saya. Berarti saya tidak harus mematuhinya, saya tidak boleh melanggarnya. Jadi intinya dalam keyakinan itu berarti harus ada motivasi dirinya. Sebenarnya saya bertanya, Bapak Ibu kan banyak yang motor ya, pakai helm biasanya Bapak Ibu? Apa gunanya pakai helm? Menjaga keamanan. Ada lagi yang menjawab? Keselamatan. Ada lagi jawaban yang lain? Ada mungkin yang menjawab takut dalam polisi. Iya juga. Nah, dari dua jawaban tadi berarti ada keselamatan, ada hanya takut di dalam polisi tambah dari saya tadi. Di sini ada kita lihat dua keyakinan. Kalau dia keselamatan berarti dari intrinsik diri dia sendiri, dia sadar. Saya pakai helm untuk diri saya sadar kalau mau jauh atau dekat saya tetap pakai helm untuk melindungi diri saya. Tapi kalau saya memakainya hanya untuk supaya tidak tilang polisi, berarti itu dari luar. Karena saya takut polisi maka saya pakai. Tapi kalau tidak ada polisi saya tidak perlu pakai helm. Nah kayak gitu. Jadi kita yakin sama diri kita apa yang kita lakukan. Yakini diri kita. Kalau kita meyakini itu pasti kita patuhi. Tidak karena orang lain. Kayak misal di kelas tadi, keyakinan kelas di bawah siswa, dia sadar saya meyakini, berarti saya harus patuhinya. Saya buat, berarti saya yakini atau saya lakukan apa yang telah saya buat atau saya sepakati. Terus di sini ada 6 langkah dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama dulu kita munculkan peraturan kelas. Munculkan peraturan kelas ini bisa kita lihat dari peraturan sekolah. Kita jelaskan kepada murid apa-apa saja peraturan, terus nanti kita ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, menentukan peran warga sekolah. Dan keenam, meninjau ulang dan refleksi keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini tidak perlu kita banyak-banyak atau kita buat panjang-panjang, tapi intinya saja apa? Misalnya kedisiplinan, berarti dia harus datang tepat waktu. Misalnya kebersihan, apa yang dilakukan? Piket kelas, buang sampah. Nah itu yang banyak. Itu sopan santun, berarti kita saling menghargai di lokal gitu. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 nanti. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bilang kepada siswa kita itu berbuat salah itu wajar, karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, kayak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Contohnya murid kita makan pada saat pembelajaran, itu dia biasa. Misalnya kita lihat, kita dalam pelajaran ternyata dia makan di belakang. Terus kita panggil, kita tanya,
kesalahan yang telah kamu buat? Dia bilang, saya makan Bu. Kita bilang kayak gini, setiap manusia itu pasti butuh makan. Kita emang lapar, kita emang butuh yang namanya makanan. Tapi kita lihat kondisinya, di mana kita seharusnya makan. Apakah waktunya sudah sesuai? Apakah emang harus ada pembelajaran? Atau bagaimana? Kita tanya seperti itu. Ibu juga lapar. Kalau ibu lapar, ibu pasti juga makan. Tapi kita lihat dulu waktunya, kapan kita harus makan. Seperti itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setelah kita tahu siswa tadi melakukan kesalahan, tentu kita harus tanya alasan dia melakukan itu apa. Terus, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, contohnya seperti makan tadi, kita tanya, kenapa kamu makan? Apa alasannya? Mungkin dia jawab, saya lapar Bu. Kayak gitu. Belum sarapan Bu, makanya saya makan. Jadi kita tanya alasannya, tidak langsung kita marahi. Kita tanya dulu kenapa dia melakukannya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini kita balik lagi nanti kepada keyakinan kelas kita. Pada saat anak tadi kita makan, kita tanya apa keyakinan kelas kita. Apakah dalam keyakinan kelas itu ada dibilang kita itu tidak boleh makan atau bagaimana? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Lanjut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah dia kesalahan, kita tanya sama dia, apa keyakinan atau setelah itu kamu lakukan kesalahan ini, solusi apa yang seharusnya kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbaiki ke depan? Kayak gitu. Sebelumnya, saya ada contoh video ketika saya melakukan segitiga restitusi. Disiplin itu penting tidak? Membuat saya tetap bersemangat dan bisa menghargai waktu. Yang saya tahu, disiplin adalah salah satu kunci untuk sukses. Betul. Menghargai waktu itu penting bagi kita dan sangat bermanfaat. Seperti kita bisa menghargai orang kita, bekerja kita yang tidak menuntut, dan juga bisa meningkatkan rasa kebahagiaan. Seperti pentingnya disiplin kunci di setiap. Ya, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah. Dan diri sikap yang sangat baik untuk kamu melakukan seperti yang sekarang bertanya, kira-kira apa yang harus Anda lakukan?
untuk menjaga diri. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak berkadang lagi agar tidak dapat terlambat lagi ke sekolah besok. Baik dan diri kami dari masing-masing. Jadi itu akan tidak sama dengan beberapa lagi akan tidak sama dengan ya, terima kasih Bu. Karena tadi saya saat kerjaan makan itu. Apakah kamu tahu kalau makan waktu pembelajaran masuk ke atau benar seorang kita makanan itu suatu kebutuhan. Ibu juga dapat makan, tapi kita harus tahu kapan kita harus makan. Kalau makan di saat proses pembelajaran ini, bukannya apakah kamu tidak tahu? Tidak. Kenapa? Kalau saya sapa, maka saya akan terlambat datang ke sekolah. Namanya baru tidur di berapa? Jam 6.45. Kenapa kamu semalam tidurnya? Saya semalam sampai larut malam, jadi saya tidak bangun tidur. Setelah bangun tidur, saya mandi ganti baju dan buru-buru berangkat ke sekolah. Nah, apa yang kamu lakukan itu benar. Buru-buru berangkat ke sekolah supaya datang tidak terlambat. Nah, ini mulai sekarang. Apakah kamu mengertinya tentang keyakinan kelas dan kebenaran? Masih Bu, kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, apakah jika ada kelemahan di kelas, waktu belajar itu dengan menghargai diri orang lain? Tidak Bu. Nah, di sini bukan mencari supaya benar, supaya sama. Tapi mari kita bersama-sama mencari solusi agar kamu tidak lagi makan di kelas atau proses. Kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga diri? Saya akan melakukan sebaik-baiknya pelajaran yang saya. Kapan mau lakukan? Insya Allah dimulai besok. Baik, Ibu harap kamu ke depannya menjadi lebih baik lagi. Selamat melaksanakan keyakinan kelas. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Tadi ada 2 kasus yang skenario tadi. Kasus yang pertama, Azizi dia itu terlambat masuk sekolah. Yang kedua, Novel dia itu makan pada saat pembelajaran. Jadi jika ada anak yang terlambat atau sedang terlambat, kita tidak langsung hukum atau mencapnya. Jadi sebaiknya kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kita panggil anak tersebut, kita tanya apa kesalahannya, kemudian kita ucapkan kata-kata yang menstabilkan identitas diri tadi. Kita bilang setiap orang itu pernah berbuat salah, kesalahan itu manusiawi. Jadi kita tidak langsung menyalahkannya. Jadi dia tidak langsung merasa takut atau apa. Tapi kita pikir diri kita, anggap juga kepada diri kita. Ibu dulu juga pernah berbuat kesalahan. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi kita tanya juga alasannya apa, kenapa terlambat, kenapa makan. Jadi apabila dia sudah jawab, terus kita bilang lah, baru kita bilang sama dia, setelah kamu lakukan kesalahan itu, solusinya apa? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Apa yang seharusnya kamu perbaiki ke depannya supaya tidak terulang lagi. Jadi seharusnya kita sebagai seorang guru, kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Semoga ya Bapak Ibu kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita. Amin. Jadi itu adalah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang disiplin positif. Jadi
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among di sini berarti sebagai manajer, jadi sebagai penuntun. Bagi murid-muridnya menjadi insan yang madani, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi ini. Saya mohon maaf jika tadi ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu calon CGP kita, Ibu CGP kita, Ibu Dewi Susanti yang telah menyampaikan begitu banyak materi. Semoga dengan itu materi kita yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita aplikasikan untuk sekolah kita ke depannya. Alhamdulillah, saya sebagai pembawa acara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah siap untuk belajar? Hari ini anak-anak ibu kelas 4 kita belajar untuk membuat apa ini ibu tulis? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu pengertian keyakinan kelas? Disiplin. Pengertian apa? Katakan apa disiplin? Disiplin itu termasuk apa itu? Ada sesuatu. Itu contohnya, nah. Yang pengertian keyakinan kelas itu tahu? Ada yang tahu? Enggak. Jadi yang keyakinan kelas itu hampir sama kayak peraturan kelas. Peraturan sekolah ada tahu, Wak? Nah, jadi keyakinan kelas itu berisi tentang peraturan atau kesepakatan. Bedanya kalau peraturan yang buat itu siapa? Siapa yang buat kalau peraturan? Siapa yang buat? Guru. Tapi kalau keyakinan yang buat nanti kalian semua. Jadi yang peraturan yang buat tuh guru, siswa itu mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas yang buat adalah guru bersama murid. Jadi nanti dalam keyakinan kelas ini ibu minta masing-masing dari kalian membuatkan apa-apa saja keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Misalnya datang tepat waktu, atau yang lain tidak boleh makan saat belajar, dibuat boleh juga. Atau contohnya apa lagi yang lain, misalnya peraturan untuk kelas kita. Sebelum belajar apa dulu kita baca? Berdoa supaya kelas kita bersih. Apa yang kita lakukan? Nah, ini contohnya kayak gitu. Nanti ibu bagikan sticky note ini. Kalian buat masing-masing kalian di sini. Oke, Pak? Buat apa saja keyakinan kelas yang mau kalian buat.
Setelah itu nanti ditempel di papan. Paham? Paham. Tolong dibagikan ke belakang, satu orang satu kertas. Keyakinan kelas apa saja yang sudah dibuat? Yang sama nanti kita kelompokkan, terus kita simpulkan di sini. Ada berapa keyakinan kelas yang akan kita buat? Nah, nanti sesudah kita simpulkan, ibu buatkan atau ibu printkan, terus kita buat poster dan kita tempel di dinding. Kita lihat yang pertama dulu. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Ada juga yang membuat kita harus sopan di dalam kelas, sopan kepada guru, santun juga kepada guru. Terus ada yang buat hadir di sekolah tepat waktu. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita ambilkan di sini dulu. Hadir di sekolah tepat waktu. Berarti apa itu? Tentang apa itu? Disiplin. Nah, ini tentang. Jadi yang pertama keyakinan kelas kita adalah disiplin. Yang kedua, kita lihat. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti tentang apa itu? Kebersihan. Tentang kebersihan.
atau dikasih tanda tangan atau cap jempol keyakinan kelasnya. Sepakat tidak? Ini keyakinan kelas kita? Sepakat semuanya? Mau melaksanakannya? Yang buat tadi siapa? Kita. Yang buat tadi sesuai semua lah, jadi harus disepakati. Lain dari diri kita sendiri yang buat? Jadi karena kita yang buat, berarti kita pula yang menyepakati. Jadi itulah disebut dengan keyakinan kelas. Kita buat bersama, kita sepakati bersama, dan kita laksanakan bersama. Paham semua? Nah, itulah yang telah kita pelajari, itu yang telah kita buat, yaitu tentang keyakinan kelas. Ibu akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rifat Maulana. Saya dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Naufal Wahyu Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizam. Saya sangat senang. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas di kelas 4. Antusias sekali. Keyakinan kelas itu penting. Menurut saya keyakinan kelas itu penting. Itu penting.